Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Navarel Farm. Pada video kali ini kita akan membahas cara memperpanjang periode petik cabai keriting hingga 3 kali lipat dengan teknik pemupukan bersiklus. Tanaman cabai merah keriting biasanya dikenal sebagai tanaman semusim. Namun, tahukah sahabat bahwa di daerah beriklim tropis tanaman ini sebenarnya bisa hidup dan berproduksi hingga 1 tahun penuh. Dengan manajemen pemupukan yang tepat, kita bisa memperpanjang masa panen cabai hingga mencapai 3 periode. Kami akan membahas langkah-langkah penting mulai dari pemilihan benih, pengelolaan lahan, hingga teknik pemupukan bersiklus yang tepat untuk setiap fase pertumbuhan tanaman cabai. Jadi, pastikan sahabat menyimak video ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Tanaman cabai merah merupakan tanaman semusim atau annual. Namun, di daerah beriklim tropis, sebenarnya tanaman ini mempunyai potensi hidup dan menyelesaikan daur hidupnya hingga 1 tahun. Ada beberapa varietas cabai merah lokal yang dikenal mampu tumbuh dan berproduksi selama 1 tahun. Namun, sejak diperkenalkan varietas-varietas hibrida yang didesain untuk mengoptimalkan produktivitas dalam satu musim, banyak petani lebih memilih mengenjot panen dalam satu musim dengan masa petik antara 18 hingga 24 kali. Setelah tanaman mengalami penurunan kualitas hidup yang drastis karena penuaan sel-sel, baik karena tekanan lingkungan, hama dan penyakit, maupun pertimbangan ekonomis oleh petani, hingga akhirnya selesailah satu siklus hidup tanaman tersebut. Sering dialami ketika selama masa tanaman produktif, harga cabai sedang jatuh. Namun, menjelang akhir-akhir masa petik, harga malah mulai merangkak naik. Tentu banyak petani yang akan berpikir untuk memperpanjang masa petik untuk memperoleh kesempatan harga panen yang tinggi. Ada beberapa teknik yang pernah digunakan oleh petani untuk memperpanjang masa panen cabai hingga 2-3 periode. Bukan hal yang mustahil jika tanaman cabai mampu hidup dan berproduksi selama hampir 1 tahun. Setelah periode petik pertama usai, tanaman masih dapat ditumbuhkan tunas-tunasnya, dipelihara hingga berbunga dan berbuah lagi. Periode panen yang kedua ini bisa jadi buahnya lebih lebat dibanding yang pertama. Total panen yang dihasilkan pun meningkat antara 50 hingga 80%. Teknik yang digunakan sebenarnya menitik beratkan pada manajemen fase tanaman dan pemupukan bersiklus. Pada prinsipnya, tanaman cabai keriting mempunyai potensi umur hingga 15 bulan jika kebutuhan nutrisinya terpenuhi dengan tepat. Kondisi lingkungan mendukung, gangguan hama dan penyakit terkendali. Teknik ini memerlukan persyaratan yang harus benar-benar dipenuhi, antara lain tanah diolah dengan baik, menggunakan mulsa, pengairan tercukupi, kecukupan bahan organik bagi tanah dengan pupuk kandang, serangan hama dan penyakit terkendali, kebersihan lahan bersih dari gulma, dan pH tanah mendekati seimbang atau netral, serta hindari penggunaan hormon atau ZPT secara rutin. Adapun yang perlu dipersiapkan diantaranya adalah: yang pertama, memilih varietas benih yang adaptif dengan kondisi klimat dan topografi setempat. Umumnya, benih lokal lebih mampu bertahan dibanding hibrida, tetapi dari segi produktivitas dan ketahanan buahnya masih di bawah hibrida. Yang kedua, pengelolaan lahan secara tepat dengan memperhatikan musim, tekstur tanah, drainase, kecukupan bahan organik, ketersediaan mineral hara, hingga derajat keasaman atau pH. Yang ketiga,
penggunaan plastik mulsa adalah suatu keharusan. Yang keempat, antisipasi pemenuhan kebutuhan air untuk musim kemarau karena umur berlangsung dalam 2 musim. Yang kelima, perhatikan usia bibit semai siap tanam. Jangan terlalu tua dan jangan terlalu muda. Benih yang siap ditanam mempunyai ciri warna coklat pada batang bagian bawah dan akar sudah berkembang. Bibit yang terlalu lama di persemaian, akar tunjangnya terlalu panjang sehingga menekuk ke samping. Ini akan menghambat fase vegetatif awal dan mengganggu pembentukan tunas. Yang keenam, persiapan sarana produksi pertanian berupa pupuk organik, dolomit atau pembenah tanah, jenis penukar ion atau zeolit, pupuk makro slow release dan fast release, pupuk foliar, pestisida yang terdiri dari insektisida spektrum luas dan fungisida multisite. Untuk pestisida, spesifik melihat perkembangan hama dan penyakit nantinya. Yang ketujuh, pemberian pupuk lewat siraman akar atau kocoran lebih baik karena lebih cepat direspon oleh tanaman. Metode pemupukan bersiklus artinya mengatur pemberian pupuk dengan komposisi yang disesuaikan kebutuhan tiap-tiap fase tumbuh tanaman hingga akhir masa petik. Kemudian siklus pemupukan diulang untuk mengembalikan fase tumbuh tanaman seperti awal. Ada 5 fase tumbuh tanaman cabai keriting sejak ditanam di lahan, yaitu yang pertama, fase adaptasi, yaitu saat bibit cabai baru dipindah dari persemaian ke lahan. Pada fase tersebut, tanaman mengalami adaptasi di lingkungan yang baru, memantapkan sistem perakaran, dan belajar mengeksplorasi media tanamnya yang baru berupa tanah. Pada fase ini, tanaman belum banyak membutuhkan hara dan cukup memanfaatkan unsur-unsur hara yang ada di tanah. Yang kedua, fase pertumbuhan awal, di mana titik-titik tumbuh mulai aktif. Di antaranya tunas terminal atau apikal, pembentukan akar primer dan lateral, dan pembentukan lignin atau jaringan kayu pada batang. Yang ketiga, fase vegetatif lanjut, yaitu di saat tanaman mulai tumbuh percabangan, munculnya tunas-tunas lateral atau tunas-tunas samping di bagian batang dan ketiak daun, serta terbentuknya serabut akar. Yang keempat, fase blooming atau berbunga, saat sebagian besar tanaman sudah berbunga. Yang terakhir, yang kelima, fase generatif atau berbuah, saat pertumbuhan vertikal dan horizontal mulai menurun. Sebagian bunga sudah menjadi calon buah, berlanjut hingga buah bisa dipetik dan bunga masih terus bermunculan. Pada tiap-tiap fase tersebut, komposisi unsur hara yang dibutuhkan tanaman berbeda-beda. Fase pertumbuhan awal banyak membutuhkan unsur N tinggi dalam bentuk nitrat dan amonium yang berimbang, unsur P sedang dan unsur K rendah. Fase vegetatif lanjut membutuhkan unsur N tinggi dalam bentuk nitrat dan amonium, P dan K rendah ditambah unsur S. Pada fase primordia bunga membutuhkan unsur P tinggi, N dan K sedang ditambah Mg dan Ca. Sedangkan pada fase generatif banyak membutuhkan unsur K, P sedang, N rendah, B dan Mg. Pemberian unsur mikro tidak boleh diabaikan karena unsur mikro turut berperan dalam metabolisme tanaman, menjaga kondisi tanaman, serta penting bagi regenerasi sel-sel tanaman. Saat tanaman mencapai fase akhir, fase generatif, atau saat buah hampir habis, tanaman bisa dikembalikan lagi ke fase kedua, yakni fase pertumbuhan lanjut, untuk menumbuhkan tunas-tunas baru dan selanjutnya hingga berbunga dan berbuah lagi.
Teknik yang digunakan adalah mengatur komposisi pupuk sesuai fase-fase tanaman untuk memudahkan pengaturan dan mempercepat penyerapan. Pupuk diberikan dengan cara kocoran. Kita akan lanjutkan video pada part kedua. Jangan lewatkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.